tidak bisa berjalan sendirian, membutuhkan dukungan
memberikan kolaborasi dari semua warga sekolah di SMP Negeri 1 Cibinong. Jadi mohon dukungannya, mohon kerjasamanya supaya pendidikan benar-benar yang dilalui oleh Pak bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa dari ilmu yang didapatkan dari guru penggerak bisa digunakan di sekolah dan membawa kemajuan ya. Baiklah, selanjutnya yaitu diskusi tentang visi dan membahas kalimat keempat. Dalam hal ini langsung dipimpin oleh Pak Supriyo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rojai selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Judima yang pada hari ini berhalangan hadir dan diwakili oleh Bapak Raji Nasuri. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Uci Nari SPD yang sebagai guru pendamping atau pengajar praktik ya, pengajar praktik di angkatan 11, PGB angkatan 11. Dan kebetulan beliau mendampingi saya selama 7 bulan ke depan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk ini awal kolaborasi kita yang nanti kedepannya semoga kita bisa sama-sama menyusun program yang notabene adalah bisa berpihak pada murid. Lagi-lagi guru enggak atau tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya untuk membentuk karakter atau menuntun peserta didik untuk menemukan kebahagiaan baik untuk pribadinya ataupun ya. Gimana Bapak Ibu, sudah selesai? Ya, tadi terima kasih Bapak Ibu telah mengimajinasikan bahwa Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa keinginan atau impian Bapak Ibu terhadap siswanya ketika sudah berhasil bagaimana, lalu ketika Bapak Ibu keluar dari kelas, lalu perasaan Ibu dikreasikan dalam emoticon yang akan Bapak Ibu sampaikan. Udah selesai Bapak Ibu? Siap. Maka Bapak Ibu ditempelkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Ini pola kita aku balik ke Nino. Balik ke langsung. Apa enggak berapa? Kepala tangan. Ya, boleh Bapak Ibu menjelaskan emoticon yang Bapak Ibu buat ini apa aja nih maksudnya? Ini bungkus apa nih? Alamat ya? Bu Hikmah, gimana Bapak Ibu Hikmah? Ada emoticon senyum. Artinya siswa apa ini? Saya ibunya. Sayanya senang karena anak-anak juga merasakan senang, enjoy, dalam belajar, nggak bosan. Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti ketika impian Bapak Ibu terhadap siswa tadi, Ibu juga bawa senang juga, gitu, bahagia, gitu. Lanjut, sama nih. Ini jenisnya kalau gambarnya seni abstrak Pak, atau ke surrealis, Pak Juma, kepala tangan, maksudnya apa nih Pak? Boleh Pak di sini Pak, boleh.
Sini aja. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita meningkatkan terus semangat. Gimana? Terus semangat. Harus semangat. Semangat dan supaya anak jangan ngantuk. Apalagi ketika jadi event kita itu bagian terakhir. Nuansanya kan nuansa ngantuk, jadi untuk mereka supaya semua itu semangat gitu Pak. Supaya jangan ngantuk dan mereka terfokuskan sama kerja mereka. Jangan memalukan orang tua ke sekolah, jangan sia-sia untuk Simbolnya berarti tangannya genggam. harus semangat. Salam berharap. Ya, tepuk tangan untuk boleh pada Juma. Selanjutnya, ini yang berapi-api sama nih. Banyak apa itu? Apa ini? Api. Boleh gimana boleh? Setelah mengajar tugas kerja baik yang saya inginkan gitu, saya punya semangat yang Ternyata ketika siswanya, kata guru ini siswanya berhasil, semakin semangat nih gurunya, kata guru ini. Menyala abangku. bahagia, menyala bahagia. Luar biasa guru ini. Ya, tepuk tangan guru ini. Selanjutnya, siapa nih? Saya Oh, Bu Seni, apa ini Bu Seni? gotong royong Pak. Gotong royong. Siswa yang saling bekerjasama, saling bergotong royong, saling membantu agar bisa mencapai impian dan cita-cita mereka. Yes. Kita ternyata dari apa yang disampaikan Ibu Sucian ini, siswa ingin bisa bergotong royong atau berkolaborasi dengan siswa, dan kita ternyata malah berkolaborasi juga ya Bu ya dengan siswa ya Bu ya untuk mensukseskan visi sekolah. Ya terutama untuk Bu Sucian ini. Selanjutnya ini Pak Jinas, mana Pak Jinas? Mana Pak Jinas? Pak Jinas apa ya? Itu tuh anak yang selalu siap belajar. Kita mengajar anak semangat kamu lihat anak masuk belajar kita harus siap dengan apa yang kita akan sampaikan. Kita bawa olahraga, kita menyiapkan materi dengan baik, pokoknya belajar yang lengkap. Kira anak itu bersemangat sehingga nanti yang kita harapkan, saya berharap nanti anak punya pengalaman baik, kemudian pengetahuan luas, juga pesan punya skill. Iya, benar. Luar biasa mengaji ketika terutama Bu Haji tadi menyampaikan bahwa ketika anak semangat untuk belajar, kita pun ikut semangat, dan pimpinan Pak Haji itu siswa punya akhlak yang baik, berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan. Nah dari ketika siswa kita pun semangat belajar, harapan kita pun semangat untuk belajar juga sebagai guru, karena kita harus punya prinsip. Kalau kata Pak Juma atau guru agama, menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai liang lahat ya, sampai kita sepanjang hayat gitu ya. Semoga kita pun ketika anak kita semangat belajar, kita pun semangat untuk mengikuti pengembangan kompetensi diri kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Pak Rahmat. Gimana Pak Rahmat? Kalau gambar yang saya gambar itu memimpikan pelajar yang berprestasi, bermakna dan menjadi pelajar sepanjang hayat. Tidak berhenti belajar di situ saja dan terus mengejar cita-citanya. Belajar Selalu ceria, penuh senyuman seperti gambar tadi. Wah, itu juga dengan Pak Rahmat, setiap kali masuk kelas selalu ceria, gitu ya. Karena punya harapan ketika Pak Rahmat masuk kelas, ternyata Pak Rahmat ini memberikan keceriaan, maka insya Allah ya magnet positif pun akan timbul dari siswanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita diminta untuk lanjut aja ya. Itu tentang kalimat rumpang, menyusun kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pasti kita sebagai guru punya impian besar, harapan besar, gitu ya. Kalau ada murid-murid kita bagaimana ke depannya. Mungkin ya sekarang mungkin belum bisa dilihat, tapi bisa jadi 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan ketika baru dewasa mereka menunjukkan
lalu berkunjung ke sini, bahagia nggak Bapak Ibu kalau mereka udah jadi orang berhasil? Bahagia. Maka mohon Bapak Ibu bisa mengisi ya kalimat penumpang yang saya bagikan. Silakan yang pertama ya kalimat penumpangnya dulu, belum masuk ke menggali pendapat peserta. Saya bagian dulu Bapak Ibu ya. Isi semua. Isi semua. Kasih apa? Kasih nama, unit kerja. Nama bisa. Iya, kenapa? Kalimat penumpang di sini diantaranya yaitu kita memimpikan murid-murid yang dari tadi tuh yang ada tentang profil Pancasila, kira-kira bapak ibu condong di mana? Atau boleh semuanya? Kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan seperti apa? Lalu 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dan keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa maka Bapak Ibu diisikan dulu 10 menit, kira-kira cukup nggak Bapak Ibu? Cukup ya.
Kalau Bapak Ibu sudah mengisinya, boleh Bapak Ibu pindahkan untuk pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid dan kita percaya bahwa murid adalah itu diisi di kertas warna kuning. Ya. Kita saya bagikan ya Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 2. Oh, berapa? Nomor 1 sama nomor 2. Hah? Iya, dengan sebelah. Di sini kita tak sedang seperti ini deh, nomor 1, nomor 2. Nomor 1 nomor 2, nomor 2 Panggilan seluruh KM kelas 7, memberitahukan panggilan seluruh KM kelas 7, 8 dan 9. Sekarang di ruang guru. Nanti yang ada lainnya Ini nomornya Pak, berapa nomor? Iya, kasih nomor Pak, biar nggak tertukar. Yang nomor 1, nomor 2 ya. Maka dipindahkan di kertas warna kuning itu untuk pertanyaan nomor 1 dan kalimat rumpang nomor 1 dan kalimat rumpang nomor 2. Kasih nomor aja biar nggak tertukar. Dan kasih nama ya Bapak Ibu, nama Bapak Ibunya. Gitu. Kasih nama, iya nama Bapak Ibu. Udah. Di mana bentar. Iya, itu nih Pak. Nah, itu les apa pot landscape ya Bapak Ibu ya, miring gitu ya. Karena lemnya di landscape. Balik.
bilang berwarna merah. Iya. Nomor 5. Yang hijau, Pak. Kalau yang sudah boleh ditempelkan, Bapak Ibu. Di ini nomor 1 sesuaikan urutan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sini ya. Terima kasih Pak Jumat. Sukses. Ya, salam. Balik lagi. Tukar ini nomor 5 ya. Mungkin kalau Bapak Ibu susunannya lupa bisa lihat di depan.
Belajar maksudnya jam 4:45. Bentar lagi istirahat. 9:45 istirahat. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu telah menyelesaikan tentang penyusunan kalimat numpang tentang cita-cita untuk murid kita. Ya, saya bacakan. Kita memimpikan murid-murid yang dari Pak Jumak itu cerdas, mahir, rajin belajar. Selanjutnya dari Bu Rini, kita memimpikan murid-murid yang beradab, berilmu, dan bertanggung jawab. Selanjutnya dari Bu Susiani, yaitu berakhlak mulia. Lalu dari Bu Hikmah berakhlak mulia. Kita memimpikan siswa atau murid kita yang berakhlak mulia. Selanjutnya kita memimpikan murid-murid kita yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Pak Haji Naturi. Dan selanjutnya untuk kalimat numpang yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah makhluk Allah yang harus kita cintai dan sayangi. Luar biasa Pak Jemaah. Ya, semuanya luar biasa. Bapak Ibu luar biasa. Kita percaya bahwa murid-murid adalah individu yang berharga, maka perlu dijaga, kata Bu Rini. Lalu menurut Bu Susiani, kita percaya bahwa murid adalah insan mulia yang dapat kita tuntun. Lalu menurut Bu Hikmah, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang butuh bimbingan. Pak Haji Naturi menyatakan bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang punya kemampuan untuk dididik dan diarahkan menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Dan menurut Pak Rahmat bahwa kita percaya bahwa murid-murid adalah individu yang memiliki prestasi
minat, potensi, minat dan bakat dan untuk sesuai dengan cita-citanya. Untuk kalimat Dibantu beli dibaca. ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan menurut Pak Jumat kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nanti menurut Pak Jumat. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan adab, prestasi dan disiplin menurut Bu Rini. Di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik menurut Bu Susiani. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran dan menyesuaikan kebutuhan individu menurut Bu Hikmah. Dan ketiga, kedisiplinan, bertata krama, berpengetahuan luas dan punya skill keterampilan. Kita di sekolah mengutamakan kedisiplinan, bertata krama, berpengetahuan luas dan punya skill keterampilan. Selanjutnya menurut Pak Rahmat bahwa kita di sekolah mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, dari tiga kalimat perubahan ini tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya saya bacakan kembali kalimat keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah calon anak-anak hebat, sukses selalu untuk anak-anak kita menurut Pak Jumat. Selanjutnya, semangat terus Pak Jumat. Nomor selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang menurut Bu Rini. Dan menurut Bu Susiani, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada di sekolah yang tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga membentuk etika yang baik. Selanjutnya, menurut Bu Hikmah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga karakter yang baik. Dan menurut Pak Haji Nasturi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa punya keinginan untuk belajar, menuntut ilmu, dan mau berubah ke arah hal positif. Dan menurut Pak Rahmat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah apa nih Pak? Generasi penerus bangsa. Luar biasa. Mereka adalah generasi penerus bangsa untuk mencapai tujuan hidup. Kalau ini agent of change ya, kata bahasa Inggrisnya benar tuh Bu Hikmah. Katanya itu. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membantu memberi jalan guna kesuksesan mereka, yaitu untuk peserta didik Pak Jumat. Luar biasa. Sukses. Harus yakin semuanya ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling menghargai dan menghormati. Lalu nomor 5, itu menurut Bu Rini, nomor 5 kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menuntut murid untuk berakhlak mulia menurut Bu Susiani. Dan menurut Bu Hikmah, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing siswa memiliki karakter yang baik. Dan menurut Pak Haji Nasturi, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa memberi apa namanya? Kesempatan pada murid untuk berkembang baik pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Dan menurut Pak Rahmat, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama, membangun peradaban dan mampu meningkatkan kompetensi siswa. Ya, semua yang Bapak Ibu yakini tadi disimpulkan oleh Pak Rahmat bahwa kita ingin di sekolah ini adalah bagian dari laboratorium untuk membangun peradaban. Luar biasa. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini
sukses dan hebat menurut Pak Jemaat. Dan selanjutnya kita ada warga di sekolah ini paham bahwa setiap individu memiliki karakter dan kepribadian masing-masing menurut ini. Dan menurut Bu Susiani, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jumlah murid yang banyak membutuhkan kolaborasi, kerjasama antar guru menurut Bu Susiani. Nomor 6, murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dan harus diarahkan. Menurut Bu Hikmah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dan harus diarahkan. Selanjutnya, menurut Pak Haji Raturi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak positif terhadap cara berpikir siswa, perilaku demi kemajuan hidupnya ke arah positif. Dan menurut Pak Rahmat, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mereka adalah individu yang cerdas dan berkarakter. Ya, cita-cita untuk murid dari Bapak Ibu sangat luar biasa. Tepuk tangan kembali untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita tinjau rumah selanjutnya, visi sekolah kita, kalau kita berdasarkan semangat pembentukan profil pelajar Pancasila atau penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah tersusun sebuah visi dan sekolah kita itu terwujudnya insan pendidikan yang mandiri, andal, harmonis, inovatif, religius. Ya, udah kita hafal ya bahwa jargon sekolah kita adalah mahir. Mahir di sini adalah singkatan dari mandiri, andal, harmonis, inovatif, dan religius. Kira-kira dari cita-cita untuk murid Bapak Ibu sudah terangkum belum nih dengan visi sekolah kita? Sudah. Gimana Bapak Ibu? Atau ada mau ditambahkan? Sudah ya Bapak Ibu ya? Dari muatan ini, pendidikan, terwujudnya insan pendidikan ini maksudnya adalah insan dari kita yang mandiri. Mandiri itu banyak indikatornya, bisa dari kepercayaan diri siswa ataupun dari apa? Dari kemampuan kesadaran dari peserta didik kita untuk bisa belajar, ya. Semangat untuk belajar. Lalu andal dari segi keterampilan penguasaan, ya. Lalu harmonis adalah bentuk gotong royong, kolaborasi, ya. Dan inovatif di dalamnya ada kreativitas pembaruan dan semangat untuk pembaruan, ya. Dan religius ini dalam berupaya dalam pembiasaan berakhlak mulia, gitu ya. Pembiasaan keagamaan yang kita laksanakan di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu berarti cita-cita dari Bapak Ibu ini sudah sesuai dengan visi sekolah ya, Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu? Mangga. Ya, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya bagus dari adanya guru praktik ini ada suatu inovasi. Kalau ada satu guru yang semangat, atau guru yang semangat, atau juga sudah semangat, nah itu bisa mengubah ke kawan yang lain. Tadi benar kata adanya kolaborasi ini menciptakan suatu inovatif dan kreativitas yang akan tidak terasa gitu. Kalau inovatif kan sesuatu hal yang baru, kalau kreatif kan sesuatu hal yang akhir, kreatif sesuatu yang beda. Nah itu akan terrealisasi dengan sendirinya. Nah, ketika kita bisa berkolaborasi, berbagai potensi dari kawan itu akan meletup gitu Pak. Itu baik secara spontanitas ataupun secara tersusun dan rapi. Karena ada sesuatu yang innovatif, yang baru dan yang beda itu tercipta dan ada kolaborasi. Itu ya si pemahaman itu. Jadi mana yang bagus Pak?
Jadi tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan dari berbagai cegep-cegep ini untuk mewujudkan visi dari sekolah yang mahir itu supaya mandiri, andal, kalau matematik dan jujus sehingga merefleksi ke semua guru gitu. Tidak hanya sebuah jargon tapi tidak hanya sebuah tulisan gitu. Nah begitu kita harus semangat dan kita sebut sobat kita lanjut. Ya. Terima kasih untuk Pak Jumat. Tadi Pak Jumat telah merefleksikan hasil dari diskusi kita terkait dengan kalimat numpang kita untuk murid kita. Dan intinya yang disampaikan oleh Pak Jumat tadi, Pak Jumat kita berharap bahwa untuk mewujudkan visi misi sekolah ini perlu namanya kolaborasi agar mahir ini bukan hanya sebatas jargon saja, tapi mewujudkannya adalah bentuk kolaborasi, bentuk gotong royong. Sempat gitu ya, saya sama Bu Susiani gimana nih kalau kita program Bu Susiani ini penanggung jawab talenta ya di sekolah, talenta literasi sekolah. Nah gimana nih karena saya sama Bu Susiani ini adalah mengajar di kelas 7, bagaimana kalau mengadakan berkolaborasi dengan guru yang ada ini, minimal dari 5 orang ini atau 6 orang ini, memulai untuk mengadakan pojok baca di kelasnya kita masing-masing. Dari kelas 7A sampai 7J dulu nih. Nanti semoga bisa menular untuk kelas 8 dan kelas 9. Itu. Pojok baca untuk melatih apa sih tujuannya? Ya tadi kesadaran anak untuk menambah wawasan terkait dengan kosakata bahasa Indonesia. Sekedar kita memberikan soal loh, bukan hanya karena anak tidak mengerti, tapi bisa jadi karena minim kosakata kadang-kadang. Semakin minim kita membaca, minim juga kosakata yang dikuasai oleh siswa. Mungkin gerakan pertama adalah tadi mengadakan pojok baca yang ada di kelas masing-masing. Mungkin kedepannya butuh dukungan dari Bapak Ibu juga. Cita-cita itu salah satunya. Dulu itu ada, Gimana Pak? dulu itu ada apa namanya literasi atau baca buku satu baca buku sekian kemudian lupa dulu malah tapi baru pertama dari awal ada penelitian ini skema siapa yang sudah bisa membaca buku sekian dulu kemudian bisa melakukan itu dari korespon itu nanti itu dapat Jurnal. ya beberapa medali dulu kan program bagus itu tidak sekarang saya jadi mampu tidak terhapus hilang padahal itu program bagus untuk literasi Itu jadi yang bagus nanti akan membacakan di jendela dunia dulu di sekolah tadi dulu gitu. Di Jambi. Iya jadi di perpustakaan itu aja ya. Ada namanya berkunjung Pak. Jadi perpustakaan itu ya jadi yang di perpustakaan itu ketika ada buku-buku baru Bapak dari literasinya bagi berkunjung jadi datang jadi supaya memancing mereka membaca. Jadi berkunjung di kelas-kelas gitu ya. Menawarkan berarti Pak. Iya jadi petugasnya begini gitu. Jadi ada mereka tuh istilahnya apa supaya bisa sambut gitu. Ada namanya berkunjung program dari sekolah dulu. Ada nih berkunjung buat ini. Jadi bukan siswa yang berkunjung ke perpustakaan, tapi Berkunjung namanya. bisa berkunjung ke Iya. perpustakaan. literasi Apa namanya Pak? yang Berkunjung. Balik lagi juga kan maksudnya kayak buku yang kecil itu katanya juga kan tidak ada yang kurang baru jadi anak-anak malu juga gitu. Ya tariknya gitu. Iya, kalau sekarang kan banyak buku yang booming harusnya ambil itu kata-katanya biar minat bukan baca kalau anak mau minat tapi bukunya juga sudah tersedia dan itu aja ya. dulu tuh masih banyak anak-anak yang suka baca buku sendiri. Sekarang saya tidak sempat. Ya semoga dengan inspirasi dari Bapak Ibu dan alhamdulillah di sini ada Pak Jinaturi sebagai perwakilan dari Humas. Bisa nanti kita bisa berkoordinasi selanjutnya kepimpinan dan nanti diperantarai oleh Pak Jinaturi. Masuk ke BLS. Saya kira sih
memberikan beberapa produk baca. Kayaknya kita nih minim gitu tulisan-tulisan yang pendek aja, kayak kosakata Swakoto yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Apalagi sekarang terjadi banyak pergeseran bahasa-bahasa baru. Minim kosakata dampaknya juga Pakai kanvas sebenarnya. padahal dampaknya cuma bener. Saya pernah nyoba melakukan assessment awal. Mereka itu minim kosakata ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Ini apa gitu Pak? Bertanya. Ya tebakan saya nih kaitannya dengan tadi kurang baca. Ya mungkin bertanya semoga bisa dikolaborasikan dengan Pak Jokowi ya. Bareng-bareng insyaallah dikoordinasi atau dikomunikasikan juga kurikulum, kesiswaan, sekolah-sekolah gitu ya. Semoga bisa direalisasikan. Minimal ya tadi bukunya nih kita awali di kelas dulu. Mungkin itu. Dan selanjutnya boleh kita lanjutkan lagi Bapak Ibu untuk pengisian selanjutnya waktu masih cukup ya. Maka diisi kembali yang B, poin B itu bisa tidak. Ya, bawahnya isi yang 4 itu ya. Kalau yang sudah selesai langsung dipasang aja Bapak Ibu ya. Oh ya nanti belum dikasih. Lupa. Tulisan apa?
Dua hijau. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Yang pink nomor berapa tadi Kakak? Pink urutannya tuh kuning, hijau, biru, pink terakhir. Bapak jadi dulu banyak foto, jemput orang yang foto.
Udah Bapak Ibu? Ya. Maka langsung ditempel aja Bapak Ibu. Langsung. Ya. Sudah jawaban ini orang pada mau. Ini betul betul. Gimana gue? Coba betul. Tanyaan ya. Wah. Ya udah beda. Ya teman-teman juga kan. Ya boleh beda. Nanti selanjutnya Bapak Ibu dari setiap pertanyaan di depan nanti langsung aja Bapak Ibu sampaikan lewat lembar kerjanya aja ya Bapak Ibu ya. Di beda kita jawabannya.
Sambil menunggu Pak Rahmat, boleh kita mulai saja ya. Dibacakan mangga Pak Jumat untuk kajian dari Pak Jumat dulu. Dibacakan yang pertanyaan pertama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Adalah kita dengan disiplin, dengan bekerja sama dengan guru yang lain guna mewujudkan visi sekolah mahir. Visi sekolah mahir. Ya. Oke, selanjutnya Bu Rini. Yang pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahannya? Mengadakan program atau kegiatan yang inovatif sesuai kebutuhan zamannya, disesuaikan kebutuhan siswa ya Bu ya. Selanjutnya Bu Susiani. Merancang program sekolah yang berpihak pada murid. Gimana Bu? Merancang program sekolah yang berpihak pada murid. Merancang program sekolah yang berpihak pada murid. Kok kita baca Pak ya? Kok kita beda? Siap, siap Pak. Dan selanjutnya Bu Hikmah. Membuat program yang dibutuhkan murid dan bisa Membuat program yang dibutuhkan oleh murid dan bisa menyesuaikan. Selanjutnya saya bacakan dari apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah dari Pak Haji Nasri, yaitu rapat awal tahun membicarakan visi sekolah, buat komitmen bersama untuk bergerak terarah sesuai kesepakatan bersama atau kolaborasi. Jadi ketika sudah disosialisasikan atau kita bahas visi sekolahnya, maka butuh namanya kesepakatan atau komitmen bersama atau kesepakatan sekolah terkait mensosialisasikan visi sekolah tersebut. Itu dari Pak Haji Nasri. Selanjutnya, maka Pak Rahmat. Oh Pak, kita dulu. Kan jasa bahasanya bahasa Itu kalau bahasa berkata-kata Hati-hati dulu bahasa Indonesia, hati-hati. Dari Pak Rahmat sampai dibaca. Nomor satu, mengkomunikasikan keluarga sekolah untuk membuat program yang terintegrasi pada visi sekolah tersebut. Jadi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh Pak Rahmat bersama perubahan dilakukan bersama mencapai visi sekolah menurut Pak Rahmat dengan cara mengkomunikasikan ke semua warga sekolah untuk membuat program yang terintegrasi pada visi sekolah tersebut. Selanjutnya kita bahas terkait dengan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Maka dari Pak Juma. Ya ini inovasi ya, tapi bisa dipraktekkan wali kelas di sekolah. Rapat wali murid tiap bulan untuk mensosialisasi terhadap anak murid. Jadi supaya ada evaluasi, jadi anak-anak yang malas, anak-anak yang tidak berangkat, itu ada laporan di situ. Rapat wali murid tiap bulan. Jadi melaksanakan rapat koordinasi dengan wali murid terkait dengan perkembangan siswa ya Pak? Iya, tiap bulan. Yaitu berpihak pada murid. Siap. Selanjutnya mangga Bu Rini. Baik dari segi sarana, prasarana, dan lain-lain, pokoknya semua kegiatan yang sudah disepakati bersama orang tua, guru, Ya, dari pertanyaan ini apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu mendukung penuh. Ya, karena kalau sudah kita melakukan kolaborasi untuk membuat program sesuai dengan visi sekolah yang berpihak pada murid, maka perlu dukungan penuh dari semua warga sekolah. Selanjutnya dari Pak Haji Nasri, saya bacakan Pak Haji. Guru dan Kepsen bekerja sama secara profesional dengan orang tua mendukung siswa semua kegiatan sekolah yang telah direncanakan. Guru dan kepala sekolah bekerja secara profesional
Iya, bekerja secara profesional. dan semua kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya Pak Rahmat, mangga. Nomor 2 ya Pak. Ya, nomor 2. Membangun rasa percaya diri atas kompetensi yang dimiliki guru, lalu berkolaborasi menyediakan sarana dan prasarana demi tercapainya visi sekolah tersebut. Berkolaborasi untuk menyediakan sarana dan prasarana demi tercapainya visi sekolah tersebut. Selanjutnya Bu Hikmah, mangga Bu Hikmah. Memberikan dan menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya Bu Susiani, mangga. Memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan sasarannya. Jadi kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua dan kepala sekolah yaitu membimbing siswa sesuai dengan zamannya. Ya benar Bapak Ibu, terkadang kita berusaha untuk mewujudkan visi sekolah terkait anak didik kita tanpa ada yang kolaborasi dengan orang tua, terutama yang dalam hal ini perannya lebih banyak dibandingkan guru di sekolah. Ya, kalau di sekolah, guru di sekolah dalam waktu 24 jam kebanyakan orang tua dari segi bimbingan. Dari awal bangun tidur, ya, tidak sampai pulang pun sampai mereka tidur lagi ya dengan orang tua mereka, gitu ya. Maka butuh kolaborasi untuk mengembangkan siswa sesuai dengan zamannya. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 4, nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Rapat yang intens, Ya, Pak Juma, rapat lanjut. yang intens, dan kegiatan bersama. Apa saja gitu? Kegiatan bersama bisa menjaga kekompakan bersama. Ada kegiatan bersama. Diawali dengan rapat yang intens ya, Pak ya. Iya, intens dan adanya kegiatan bersama guna menjaga kekompakan. Jadi ada Terkadang kalau kita sudah menentuin di rapat awal, kalau tidak ada kerjasama yang intens, kadang-kadang lupa ya Pak ya, ataupun tidak terkontrol gitu ya. bisa makan bersama dengan murid. Boleh, boleh. Selanjutnya Bu Rini. Bu Rini. Murid kelas kalau saya. Kegiatannya yang merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi kegiatan. Ya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah adalah pertama, setelah kita merencanakan, maka selanjutnya kita melaksanakan dan mengevaluasi bersama dari program yang sudah disepakati semua warga sekolah. Selanjutnya Bu Susiani. Orang tua membimbing anaknya untuk melaksanakan sholat dan mengaji di rumah. Guru di sekolah mengadakan kegiatan sholat berjamaah dan mengaji bersama. Ya. Di sekolah kita sudah melaksanakan pembiasaan sholat berjamaah. Maka perlu ada komunikasi dengan orang tua untuk membimbing anaknya yang sudah dibiasakan di sekolah untuk sholat berjamaah. Selanjutnya bisa diterapkan atau dibimbing di rumahnya untuk bisa istiqomah untuk sholat berjamaah ataupun sholat 5 waktu lah, gitu ya. Dan walaupun kita, hah? Nah, bisa dimasukkan ke rapat setiap bulannya, gitu ya. Halo, Bu Hikmah, enggak? Ya, sama-sama kita membimbing untuk membiasakan sholat 5 waktu. Ya, emang diawali dari mungkin membiasakan dulu sholat 5 waktu. Kalau untuk berjamaah bisa tahapan selanjutnya ya. Lalu Pak Rahmat, mangga. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan, kegiatan literasi, kegiatan pengembangan diri, atau bisa juga kolaborasi guru mata pelajaran terkait bidang yang akan dikuliahkan. Oke. Yaitu kegiatan literasi, kegiatan pengembangan diri, kegiatan kolaborasi guru mapel untuk meningkatkan atau mensukseskan visi sekolah. Pak Haji Nasri saya bacakan, yaitu aktif berkomunikasi dan ada evaluasi dari masing-masing pihak
untuk bisa ditindaklanjuti. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Apa saja langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Dari Pak Juma, enggak? Adanya kegiatan bersama secara rutin. Selanjutnya dari Bu Susiani, enggak? Yes, semuanya sama dengan Pak Juma, kita mengadakan rapat dengan orang tua terkait dengan program sekolah. Dan kegiatan bersama secara rutin. Dan selanjutnya Bu Rini, enggak? Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi. Selanjutnya Bu Hikmah. Pertemuan dengan orang tua murid dan pihak sekolah untuk membahas kegiatan sekolah. Dan selanjutnya Pak Rahmat. Menerapkan program-program tersebut dengan waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Menerapkan program tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dari kesempatan kita. Ya, semoga dengan adanya menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ya, Bapak Ibu, dari cita-cita kita bersama yang pastinya untuk peserta didik, ya, berpihak pada peserta didik, pastinya akan kita wajibnya untuk merefleksikan diri kita. Suksesnya program sekolah atau visi sekolah lagi-lagi dengan atas dasar kesadaran, dimulai dari guru yang memberikan keteladanan, dan selanjutnya adalah langkah konkretnya, ya. Ini contoh mungkin langkah prakarsa perubahan yang saya pernah susun. Dari visi sekolah ini, Bapak Ibu, saya mengambil nilai mandiri yang untuk dikembangkan di siswa. Terkadang kalau untuk siswa yang baru, gitu ya, untuk khususnya kelas 7, saya melihat nih tadi ingin mengembangkan potensinya, tapi terbentur dari mentalitas kepercayaan diri mereka yang butuh dibimbing atau dituntun. Maka di sini ada prakarsa perubahan sesuai dengan bidang saya, yaitu berusaha atau berupaya meningkatkan rasa percaya diri yang merupakan karakter pelajar Pancasila dimensi mandiri dari 6 dimensi itu, dan juga merupakan bagian dari salah satu visi sekolah, yaitu mandiri. Para siswa SMA Negeri 1 Jogja, khususnya di kelas 7, melalui kegiatan pembelajaran seni rupa. Nah, yang sudah saya lakukan di kelas itu memberikan proses pembelajaran yang fokusnya adalah di siswa atau student center, gitu ya. Saya melakukan pembelajaran dalam bentuk proyek atau model pembelajaran problem based learning. Saya berikan masalahnya dulu tentang tema yang saya diajarkan pada saat itu, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ternyata mereka ketika saya menjawab masalah terkait dengan pengertian flora, fauna, yang karena minim kosakata, lagi-lagi mereka akan saling berkolaborasi dalam bentuk kelompoknya, menggali informasi terkait dengan pengertian flora dan fauna. Ternyata ditemukannya adalah asal muasal kata flora dan fauna, bukan pengertian secara sebenarnya. Flora dikatakan dari bahasa Yunani, yaitu
ya. Lalu fauna dari bahasa Yunani yaitu dewi, penjaga hutan dan seterusnya. Maka di situ mereka mengkaji dari contoh-contoh yang mereka cari, ternyata flora adalah yaitu segala jenis tumbuhan, fauna adalah segala jenis hewan. Setelah mereka punya hasil penelitian mereka diberikan untuk bisa maju ke depan mempresentasikan apa yang mereka temukan dari masing-masing kelompok tersebut. Itu salah satu langkah untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dari karakter pelajar Pancasila dimensi mandiri. Mungkin itu contohnya Bapak Ibu. Ya kurang lebihnya maaf dari saya. Ya lagi-lagi keberhasilan program-program sekolah tidak lepas dari kolaborasi dan refleksi dan kesadaran dari kita sebagai guru. Semoga cita-cita kita terhadap murid-murid kita dapat kita terwujud dengan baik, dan lagi-lagi ke depan semoga yuk kita bersama-sama melangkah. Guru penggerak tidak punya kekuatan apa-apa tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Dan lagi-lagi kita perlu koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dari semua pihak, warga sekolah untuk mensukseskan visi sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Kurang lebih mohon maaf, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada yang terhormat Ibu Luci Saudari sebagai pengajar praktik kami. Terima kasih. Diskusinya luar biasa, berjalan dengan lancar dan aktif. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi kalimat upah, sudah didiskusikan. Bapak Ibu sudah menuliskan impian-impian Bapak Ibu terhadap hari masa depan. Yang kemudian impian Bapak Ibu itu ternyata selaras dengan masa sekolah, yaitu akhir ya, mandiri, pandang, harmonis, dan inovatif, religius. Semuanya sudah ada di dalam visi sekolah. Dan untuk mewujudkan visi sekolah tersebut, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatannya, nama-nama tahunnya sudah disusun. Nah, adapun untuk menjalankannya, Bapak Ibu tentunya membutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah. Karena Bapak Ibu termasuk Pak Firmo tidak bisa berjalan sendirian. Ini demi kebaikan sekolah kita bersama, maka diperlukan adanya kerjasama, kolaborasi dan kekompakan dari semua warga sekolah di SMP Negeri 1 Judi ini. Dan Bapak Ibu, diskusinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikutinya. Dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mendukung Pak Firmo dalam mengikuti pendidikan di penggerak ini. Saya juga minta maaf apabila banyak kekurangan dalam hal ini. Nah, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diisi Pak. Diisi. Yang mau Ini Korean itu yang belakang. maksudnya ini diisi Pak. Ini kemudian Kira ini diisi. isi udah diisi Pak. Tentang saya itu Pak. Iya ini. Iya. Saya ambil ya Bapak Ibu. Iya. Teman-teman segmen saya, lalu guru yang menilai. Bagikan kita peserta dulu aja. Nah, 9.
Kalau mau dibawa dari negara ada yang mau pakai mobil. Langsung itu. Kamu mau dulu ini. Ya. Ada aja. Lima. Pas 1 detik kemarin udah mulai keteter dari waktu saya. Dan saya baru memahami pengerjaan LMS itu 1 detik kemarin. Dan ternyata di ada pengecekan bahwa saya belum melaksanakan gimana aku bisa saya cek baru tahu kemarin di LMS. Awal-awal 1 sampai 23 saya nggak nyadar mana yang belum